Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini di salah satu taman surga yang ada di dunia. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ketaatan kita kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, masih berkenaan dengan masalah surga. Bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu merupakan sesuatu yang telah Allah ciptakan dan sekarang ini telah ada. Hal ini kita sampaikan karena adanya beberapa subhat seperti dari pemahaman Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa surga dan neraka sekarang ini belum ada. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka baru diciptakan ketika hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka. Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syahristani, di mana dia mengatakan wa min bid'ati annal jannata wan nara laisata makhluqatainil an la faidata fi wujudihima wa huma jami'an khaliyatani mimman yang tafi'u wa yatadarraru bihima wa baqiyat hadhil mas'alatu minhu i'tiqadan lil mu'tazilati. Jadi dan di antara bid'ah-bid'ahnya ya, Hisham bin Amr al-Futi ini merupakan tokoh dari Mu'tazilah, di mana mereka atau dia mengatakan bahwasanya surga dan neraka
belum diciptakan sekarang. Karena tidak ada faedahnya jika keduanya sudah ada, sementara keduanya kosong dari yang mengambil manfaat atau yang mendapat mudarat dengan keduanya. Dan keyakinan ini tetap bercokol sebagai akidah pada kaum Mu'tazilah. Dan mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Iji, wa angkarahu aksarul Mu'tazilah wa qalu innahuma yuhlaqani yaumal jaza. Dan keberadaan surga dan neraka sekarang yang ada ini diingkari oleh mayoritas Mu'tazilah. Mereka berkata surga dan neraka diciptakan pada hari pembalasan. Itu perkataan mereka, keyakinan kaum Mu'tazilah. Dan mereka kaum Mu'tazilah berdalil dengan 3 pendalilan. Yang pertama, mereka yaitu kaum Mu'tazilah adalah kaum yang musyabbihah, yang mereka menyamakan Allah dengan makhluk dalam perbuatannya, sehingga mereka mengatakan seharusnya Allah melakukan demikian dan demikian, dan tidak boleh Allah melakukan demikian dan demikian. Itu kata mereka. Dan barometer yang mereka pakai adalah perbuatan manusia, sehingga mereka mengatakan tidak ada faedahnya penciptaan surga dan neraka sekarang, karena belum ada yang diberi balasan. Untuk apa surga dan neraka sekarang? Itu pemikiran mereka, dan mereka samakan dengan apa yang terjadi pada makhluk, dengan mengatakan jika ada seorang raja membuat sebuah istana yang penuh dengan kelezatan untuk rakyatnya, lantas dia melarang rakyatnya untuk memasuki istana tersebut dalam waktu yang lama, tentunya perbuatan raja tersebut adalah perbuatan yang tidak hikmah ataupun tidak bijak, dan akan ada orang yang mengkritiknya. Ini perkataan mereka. Mereka mau menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Maka jawaban atas subhat semacam itu, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tunduk terhadap dalil. Dan dalil-dalil menjelaskan bahwa surga sekarang ini sudah ada. Dan dalil itu sangatlah banyak. Seperti wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan ini telah kita jelaskan. Kata-kata uiddat yang artinya telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
Di ayat yang lain di surat Al-Hadid, di sana juga dikatakan uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Jadi telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi Allah mengatakan di dalam ayat-ayat tadi uiddat, telah disiapkan. Artinya ini menunjukkan bahwa surga sekarang telah ada. Begitu juga nanti dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Bagaimana ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sehingga Nabi bersabda, summa intalaqa hatta ata bi sidratal muntaha faghashiyaha alwanun la adri mahi summa udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu' wa idza turabuhal mis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kemudian Jibril membawaku hingga tiba di Sidratil Muntaha. Maka Sidratul Muntaha dipenuhi dengan warna-warna yang aku tidak tahu warna-warna apakah itu. Kemudian aku dimasukkan surga, maka tiba-tiba di surga ada kubah-kubah mutiara dan tanahnya dari misk. Artinya ini dalil menunjukkan bagaimana surga itu telah ada dan Rasulullah telah menceritakan perkara tersebut. Dan perkara ini telah kita sampaikan. Dan juga perkara-perkara yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan roh orang-orang yang mati syahid, bagaimana roh orang-orang mukmin, itu sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Maka kita meyakini bahwa surga sekarang ini telah ada, sehingga subhat yang dilontarkan oleh mereka kaum Mu'tazilah terbantahkan dengan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendalilan yang kedua dari kaum Mu'tazilah, mereka berdalil dengan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi mereka berdalil dengan surat Al-Qasas ayat yang ke-88, di mana di ayat ini dikatakan tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Mereka mengatakan jika surga dan neraka sudah ada sekarang, maka kelak akan binasa. Karena Allah menetapkan kebinasaan terhadap segala sesuatu
termasuk surga dan neraka, kata mereka. Lah ini ayatnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi tiap segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah. Sehingga kalau surga dan neraka sekarang ada, berarti nanti kan binasa gitu loh. Mereka berdalil dengan ayat ini. Maka jawaban atas subhat mereka yang pertama, bahwa surga dan neraka dikecualikan karena surga dan neraka diciptakan untuk tetap abadi dan bukan untuk sirna, bukan untuk fana. Ini pertama. Yang kedua, makna binasa itu memiliki makna umum. Bisa diartikan dihancurkan, bisa juga dimatikan. Contoh, manusia semua akan binasa. Akan tetapi setelah dibinasakan atau setelah dimatikan, akan dibangkitkan kembali untuk keabadian. Itu pun manusia ketika dibinasakan nanti masih tersisa dari bagian manusia yang ada, yaitu dari tulang ekor yang tidak hancur, yang darinya nanti akan dihidupkan kembali manusia pada hari kiamat nanti, dimulai dari tulang ekor. Jadi bagian dari tubuh jasad manusia yang tidak binasa itu adalah tulang ekor, sebagaimana dalil-dalil yang menyebutkan perkara tersebut. Adapun langit dan bumi itu akan dihancurkan. Namun menurut pendapat yang benar bahwa bumi akan dihancurkan bukan untuk disirnakan, sehingga menjadi tidak ada, akan tetapi bumi itu nanti akan dimodifikasi oleh Allah untuk menjadi padang mahsyar yang akan ditempati oleh manusia pada hari kiamat untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surat Ibrahim ayat 48 di sana dikatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan diganti di sini nanti dipahami artinya bukan bumi baru, tapi bumi yang ada sekarang ini nanti dimodifikasi oleh Allah sehingga wujudnya tidak seperti sekarang. Dan itu pernah kita sampaikan bagaimana ketika nanti gunung-gunung itu akan diratakan, kemudian laut airnya ditumpahkan sehingga nanti bumi itu menjadi rata nanti, sehingga tidak ada gundukan dan tidak ada cekungan. Dan ini suatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Imam Ahmad beliau menafsirkan ayat tadi, yaitu ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka ayat ini hanya berkaitan dengan yang hidup, yaitu jin, manusia,
hewan dan malaikat. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, wa amma qauluhu kullu syai'in halikun illa wajhah, wa dzalika anna Allah anzala kullu man 'alaiha fan. Qalatil malaikah halaka ahlul ardi wa tama'u fil baqa fa anzalallahu ayatan yuhbiru an ahli samawati wa ahlil ardi annahum yamutun. Faqala kullu syai'in minal hayawan halikun yakni mayyitun illa wajhah annahu hayyun la yamutu. Fa aiqanu indan dzalika bil mauti. Jadi kata Imam Ahmad, adapun firman Allah, tiap segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Hal ini karena Allah menurunkan firman-Nya, semua yang di atas bumi akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Jadi semua yang ada di atas muka bumi akan sirna. Malaikat pun berkata, binasa penghuni bumi. Dan malaikat ingin kekal, artinya tidak mati. Maka Allah pun menurunkan ayat tentang penghuni langit dan penghuni bumi, bahwasanya mereka semua akan mati. Maka Allah berfirman, tiap-tiap sesuatu, yaitu dari yang hidup, itu akan binasa, yaitu akan mati, kecuali wajah Allah. Karena Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Maka malaikat pun yakin setelah itu bahwasanya mereka juga akan mati. Sehingga menurut Imam Ahmad, ayat tersebut, yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-88 tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah, itu tadi, maka beliau katakan ayat ini tidak berkaitan dengan seluruh makhluk, akan tetapi berkaitan dengan makhluk-makhluk yang hidup dari penghuni bumi dan langit. Sehingga ayat ini tidak berkaitan dengan langit dan bumi, tapi berkaitan dengan penghuninya. Maka jika demikian, tentu lebih tidak berkaitan dengan surga dan neraka, apalagi arsy. Wallahu a'lam. Ini perkataan Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, banyak nanti ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat tidak semua makhluk akan dibinasakan atau akan dihancurkan. Sehingga Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yangdurun. Jadi di dalam surat Az-Zumar ayat 68 di sana dikatakan, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan yang di bumi, kecuali ada. Jadi ada kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing.
Artinya ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk akan binasa. Dan para ulama menjelaskan di antaranya yang tidak binasa adalah arsy. Sehingga Imam Ahmad beliau juga mengatakan fa ammas sama'u wal ard faqad zalata li anna ahlaha saru ilal jannati wa ilan nari wa ammal arsyu fala yabitu wala yadhabu li annahu saqful jannah wallahu subhanahu wa ta'ala alaihi fala yahlaku wala yabitu. Ini perkataan Imam Ahmad. Adapun langit dan bumi maka telah sirna pada hari kiamat karena penghuninya telah menuju surga atau menuju neraka. Adapun arsy maka tidak hancur dan tidak sirna karena arsy adalah atap surga. Demikian juga Allah berada di atasnya, maka tidak hancur dan tidak sirna. Dan termasuk yang tidak sirna selain arsy adalah surga, neraka. Demikian juga nanti roh, ya. Roh-roh itu tidak binasa. Jadi itu yang dikecualikan. Sehingga kalau mereka kaum Mu'tazilah mengatakan dengan dalil ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, termasuk surga dan neraka, maka ini jawaban dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada yang dikecualikan nanti. Jadi ini beberapa subhat yang ada pada kaum Mu'tazilah berkenaan dengan masalah surga dan masalah neraka. Jadi pendalilan yang kedua dari kaum Mu'tazilah dengan dalil kullu syai'in halikun illa wajhah, maka subhat tersebut telah terjawab. Kemudian pendalilan yang ketiga dari mereka kaum Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan di surga itu diciptakan berdasarkan perbuatan hamba. Jika hamba melakukan suatu amalan, maka kenikmatan surga juga diciptakan. Sebagai contoh adalah sabda Nabi, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanam baginya pohon korma di surga. Demikian juga doa istri Fir'aun. Dia berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannati. Ya Rabb, bangunkanlah bagiku di sisimu rumah di surga. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11,
Kata mereka, ini menunjukkan penciptaan nikmat surga itu terjadi setelah amal soleh, kata mereka. Berarti surga belum ada sekarang dan baru akan ada belakangan. Maka subhat tersebut kita jawab. Pertama, sudah adanya surga itu tidak mengharuskan atau tidak melazimkan bahwa isi surga itu sudah final atau sudah selesai sehingga tidak ada tambahan lagi. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga yang sudah ada. Jadi kenikmatan surga itu bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga yang sudah ada. Bahkan nanti ada dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang perkara tersebut, seperti hadis Nabi, man bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebutkan tentang syarat dan balasan. Ini menunjukkan bahwa balasan baru terjadi jika telah terpenuhi syaratnya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah bangunkan rumah baginya di surga setelah dia bangun masjid karena Allah. Jadi ada dalil yang lain yang menyebutkan perkara tersebut. Atau dalil yang lain pula, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya malakal maut qabatta walada abdi qabatta qurrata ainihi wa samarata fuadihi. Qala na'am. Qala fama qala. Qala hamidaka wastarja'a. Qala ubnu lahu baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Jadi ini tentang balasan bagi mereka orang-orang yang mereka bersabar memuji kepada Allah ketika buah hati mereka meninggal dunia. Jadi Allah, di mana Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, di mana Allah berfirman, wahai malaikat maut, engkau telah mencabut nyawa anak-anak hambaku, dia. Engkau telah mencabut nyawa kebahagiaannya dan buah hatinya. Maka malaikat maut berkata, ya. Maka Allah berkata, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat maut pun mengatakan, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berkata, bangunkan baginya rumah di surga dan namakan rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian.
Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Atau hadis yang lain yang mengatakan ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata raq'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim sholat sunnah, bukan wajib ya, karena Allah 12 rakaat setiap hari, kecuali Allah bangunkan baginya rumah di surga. Jadi sholat rawatib 12 rakaat setiap hari itu, sebagaimana hadis Ummu Habibah itu tentang 12 rakaat sehari semalam itu. 4 rakaat nanti 12 itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah ya. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 6 berarti, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Sehingga ketika mereka para perawi hadis ini mendapatkan hadis ini, sebagaimana Ummu Habibah katakan, aku tidak pernah meninggalkannya gitu. Dan para ulama menjelaskan karena pentingnya amalan ini, betapa besar keutamaannya, sampai-sampai ketika luput itu bisa diqadha di waktu lain, seperti sholat qobliyah subuh. Ketika luput datang, misalnya kita sudah terlambat, nggak dapat atau tidak sempat untuk melaksanakan qobliyah subuh karena sampai masjid sudah iqomah, maka para ulama mengatakan itu amalan boleh dilakukan diqadha di waktu lain. Apakah itu dilaksanakan setelah sholat subuh atau yang lainnya? Bagi orang yang sudah biasa melakukannya ya, walaupun tentang pelaksanaan kalau itu dilakukan setelah sholat subuh ini masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi masih ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tetapi yang tidak ada khilaf ketika pelaksanaannya di waktu duha, itu enggak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya mengqadha qobliyah subuh di waktu duha. Enggak ada perselisihan. Adapun kalau setelah sholat subuh persis masih ada khilaf ya. Yang tidak memperbolehkan beralasan tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh gitu. Tapi yang boleh karena ini qadha gitu loh. Kalau ingin selam aman, artinya tidak ada perselisihan, kita laksanakan di waktu duha. Dan keutamaan dari amalan ini tadi, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Artinya ini dalil-dalil yang kita sebutkan menguatkan bahwasanya surga yang akan ditempati orang-orang beriman
tentu kondisinya tidak seperti surga saat ditempati Nabi Adam alaihissalam dahulu. Karena Allah senantiasa menciptakan sesuatu yang baru di dalam surga Tadi seperti dalil-dalil tadi menjelaskan. Ketika ada orang yang dia meninggal anaknya atau orang yang dicintainya, kemudian dia memuji kepada Allah, mengucapkan istirja. Bagaimana Allah perintahkan agar dibangunkan rumah di surga, namai rumah tersebut dengan Baitul Hamdi gitu misalnya. Artinya itu bisa bertambah kenikmatan surga tersebut. Demikian juga jika surga telah dimasuki atau telah ditempati oleh kaum mukminin, maka Allah akan menciptakan perkara-perkara yang lain yang diminta oleh para penghuni surga ketika mereka telah masuk ke dalam surga. Karena nanti semua permintaan para penghuni surga itu akan Allah berikan. Ini yang pertama, jawaban atas subhat dari mereka kaum Mu'tazilah. Yang kedua, justru dalil-dalil tersebut mengisyaratkan bahwa surga sudah ada. Hanya yang baru adalah tambahannya. Karena Nabi berkata, Allah bangunkan rumah baginya di surga. Jadi Nabi tidak mengatakan Allah bangunkan baginya surga yang ada rumahnya. Tidak. Ini menunjukkan bahwa surganya itu sudah ada. Yang belum ada adalah rumahnya. Kenikmatan yang Allah akan berikan kepada para pelaku amal tadi itu. Dan itu bisa Allah tambahkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga banyak nanti tambahan-tambahan kenikmatan. Jadi ini bantahan atas kaum Mu'tazilah, subhat-subhat mereka. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang keempat, yaitu bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan dalil yang menyebutkan tentang perkara ini sangatlah banyak. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Dari Quran diantaranya seperti surat Ali Imran ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum darajatun indallahi wallahu basyirum bima ya'malun. Jadi kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di ayat yang lain, di surat Al-Hadid ayat 10, di sana juga dikatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba' wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna
wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum fathu, ya, sebelum penaklukan Mekah maksudnya. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan, meskipun di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa mereka sama-sama dijanjikan surga, akan tetapi surga bagi mereka masing-masing berbeda. Artinya ini menunjukkan bahwa surga itu nanti bertingkat-tingkat kenikmatannya. Sama-sama dapat surga tapi berbeda tingkatannya. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatan wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina alal qaidina ajran adima darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 95 sampai 96. Tidak sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak memiliki udzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ayat menunjukkan bagaimana kenikmatan surga pun berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Dan Allah menyebutkan 3 derajat penghuni surga. Yang pertama, orang beriman yang tidak ikut berjihad, yang tidak mempunyai udzur. Yang kedua, orang-orang yang tidak ikut berperang karena mempunyai udzur. Jadi orang yang tidak ikut berjuang tapi tidak punya udzur, ya. Kemudian yang kedua, yang mereka juga tidak ikut berperang tetapi punya udzur, punya alasan. Dan yang tertinggi, orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Beda-beda antara mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu nanti bertingkat-tingkat. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adniyat khulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum
fiha harir. Kemudian kitab yaitu Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi di dalam ayat ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 golongan manusia, yaitu yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, orang-orang yang pertengahan, yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib namun tidak melakukan yang sunnah, dan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan melakukan hal-hal yang disunahkan. Dan mereka semua disebutkan di dalam ayat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Semuanya dimasukkan dalam surga, cuma surga mereka berbeda-beda tingkatannya. Maka nanti berbicara tentang bagaimana cara seorang muslim masuk ke dalam surga itu juga berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini yang paling tinggi. Ada yang mereka masuk surga dengan hisab yang mudah, yang disebut dengan hisab yasira. Dan ada yang mereka masuk surga tetapi setelah dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Masuk surga juga, tapi dimasukkan dulu ke dalam neraka. 3 metode, 3 cara seorang muslim masuk ke dalam surga. Yang paling tinggi orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Yang dalam hadis nanti disebutkan mereka berjumlah 70.000 orang gitu ya. Sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin itu. Walaupun masing-masing 10.000-nya nanti membawa 70.000 lagi, ada hadis yang seperti itu. Ini tentunya satu pembahasan tersendiri ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang intinya mereka adalah orang-orang yang memiliki tauhid sempurna, yang di dalam hadis sifat-sifat mereka itu hum la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat bagi mereka orang-orang yang mereka berhak untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pertama, mereka la yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang kedua, la yaktawun, tidak minta dicos besi panas. Satu jenis pengobatan dengan menempel besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatoyur, menganggap sial dengan burung. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Robnya mereka bertawakal. Artinya ini orang-orang yang memiliki tauhid sempurna. Kemudian ada orang yang masuk surga dengan hisab yang yasir. Bagaimana hisab yasir? Hisab yasir itu nanti adalah
dosa-dosa dia itu juga ditampakkan oleh Allah. Ditunjukkan, nih loh dosa-dosa kamu. Dan orang ini nggak bisa ngingkari, iya dia ngakui. Dan dia merasakan kalau dirinya akan binasa gitu ya, karena ditunjukkan dosa-dosanya. Tapi kemudian oleh Allah dosa-dosa itu diampuni dan tidak diperlihatkan kepada khalayak itu. Ini orang yang mengalami hisab yasira itu. Dosanya ditampakkan. Dia pun mengakuinya. Tetapi kemudian Allah ampuni. Dan tidak dinampakkan di hadapan seluruh manusia. Jadi dia tidak dipermalukan di hadapan khalayak. Karena nanti seluruh manusia dari pertama sampai terakhir kumpul gitu loh. Ini yang disebut dengan hisab yasira, yang Rasulullah juga sering berdoa dengan doanya Allahumma hasibni hisab yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Jadi hisab mudah seperti tadi itu. Kemudian nanti yang ketiga, yang ini hisabnya detail. Yang mereka itu adalah orang-orang yang menukisal hisab udiba. Barang siapa yang didetailkan hisabnya, maka dia diadab. Sehingga nanti dosa-dosanya itu harus dibersihkan di neraka. Dosa-dosanya harus dibersihkan dulu di neraka sebelum dia dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tanpa dosa gitu ya. Itu bagi mereka mungkin yang orang-orang berbuat dosa dan dia sampai meninggal tidak taubat gitu ya. Dosanya bukan dosa syirik ya. Bukan dosa syirik. Jadi dosa-dosa besar yang dia lakukan. Yang dia tidak taubati sampai meninggalnya. Sehingga dosa ini harus dibersihkan dulu di neraka. Sehingga kalau Ibnul Qayyim beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di dunia ini 3 telaga tempat untuk membersihkan diri, untuk mandi, membersihkan dari dosa-dosa. Di mana barang siapa yang dia tidak mau membersihkan dirinya di dunia dengan membersihkan diri dari dosa-dosanya tadi di 3 telaga ini, maka dosa-dosa itu akan dibersihkan oleh Allah di telaga Jahanam. Apa 3 telaga tempat membersihkan dosa di dunia? Kata Ibnu Qayyim, yang pertama telaga taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Yang kedua telaga musibah. Yang ketiga telaga amal soleh. Jadi dosa itu bisa dibersihkan dengan 3 ini di dunia. Tobat, kemudian musibah, dan amal soleh. Kalau dia tidak mau membersihkan di 3 telaga ini, Allah akan bersihkan dia di telaga Jahanam gitu. Sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya dari penjelasan ini bagaimana surga itu sekali lagi juga berbeda-beda tingkatannya. Sehingga Allah juga berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-7 sampai 11, wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan kamu ya, wa kuntum azwajan salasah, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, dan alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri,
Alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Artinya dari sini Bapak-bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa di antara gambaran kenikmatan yang ada di surga, bahwa kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat. Dan di dalam ayat tadi itu disebutkan bagaimana nanti penghuni surga itu ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah dari as-sabiqun, ya, orang-orang yang paling dahulu beriman. Yang kedua ashabul yamin. Dan ini menunjukkan bahwa surga memiliki tingkatan tadi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, bagaimana Allah gambarkan innal abrara lafi naim alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim natratan naim yusqawna mir rahiqim mahtum hitamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yasrabu bihal muqarrabun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamr murni yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih masih disegelnya. Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sehingga dari ayat ini pun bagaimana kenikmatan minumannya di surga juga bertingkat-tingkat gitu loh. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan 2 tipe minuman. Yang pertama rahiqim mahtum, yang kedua tasnim. Perbedaan di antara keduanya, kalau rahiqum mahtum itu adalah khamr yang terlezat, dan ini diminum oleh golongan al-abror, di mana ketika mereka selesai meminumnya akan keluar aroma wangi yang sangat luar biasa. Di mana Allah menyebutkan di antara ciri minuman tersebut wa mizajuhu min tasnim. Jadi campurannya dari tasnim, gitu ya. Artinya bahwa minuman penghuni surga pun juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat gitu loh. Kemudian apa itu tasnim? Di sana dikatakan aina yasrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sehingga dari sini juga menjelaskan bagaimana nanti bertingkat-tingkatnya kenikmatan para penghuni surga. Sehingga setiap amalan yang kita lakukan itu nanti semuanya ada balasannya sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi.
Sehingga kenikmatan yang akan didapatkan pun juga bertingkat-tingkat. Sehingga para penghuni surga pun ada yang mereka itu al-muqarrabun, ya. Kemudian ada yang al-abror. Al-muqarrabun ini kedudukan yang lebih tinggi, yang didekatkan oleh Allah, ya. Sehingga minuman mereka pun nanti lebih istimewa. Kalau yang muqarrabun itu minuman mereka istimewa, yaitu dari tasnim, sementara yang al-abror itu mereka mendapat minuman juga tetapi campuran tasnim gitu loh. Hanya ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang tingkatnya lebih tinggi, kenikmatan yang mereka dapatkan juga lebih besar. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu tidak ada yang namanya istilah kita itu sia-sia di dalam melakukan kebaikan. Semakin banyak kebaikan atau semakin besar kebaikan yang kita lakukan, maka balasannya juga semakin tinggi. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bertingkat-tingkatnya kenikmatan surga. Sehingga dengan pengetahuan kita, dengan ilmu yang kita ketahui tentang bertingkat-tingkatnya surga, itu akan menjadikan kita semakin bersemangat di dalam memperbanyak amal-amal baik, ya. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sehingga seorang mukmin sangat bersemangat dengan mengetahui bahwa balasan yang akan Allah berikan pun juga berbeda-beda. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Kita akhiri apa yang kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.